Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Kami dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Katolik Musikaritas akan membuat video tentang teori permintaan. Tapi sebelum kita memulai membahas tentang teori permintaan, perkenalkan dulu kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Valentina Serianti, NIM 1921021. Saya Karendia Saputra, NIM 1921019. Baiklah, langsung saja kita mulai. Teori permintaan itu ada 3. Yang pertama adalah teori konsumsi, teori investasi, dan ekspektasi. Yang pertama adalah teori konsumsi. Di sini ada penjelasan tentang teori konsumsi menurut 3 para ahli. Teori konsumsi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah teori konsumsi Keynes. Di sini Keynes mengajukan 3 asumsi pokok secara makro dalam teorinya. Fungsi konsumsi Keynes secara makro menunjukkan hubungan antara pendapatan nasional dengan pengeluaran konsumsi pada tingkat harga konstan. Yang kedua adalah permanent income hypothesis. Pendapatan permanen adalah tingkat pendapatan rata-rata yang diharapkan dalam jangka panjang. Pendapatan ini akan meningkat jika individu menilai kualitas dirinya semakin baik. Kemudian yang terakhir ada life cycle hypothesis. Teori ini membagi pola konsumsi seseorang menjadi 3 bagian berdasarkan umur seseorang. Yang pertama, orang cenderung menerima pendapatan yang rendah pada usia muda. Kemudian yang kedua, pada usia menengah, pendapatan seseorang cenderung tinggi. Yang terakhir, pada kategori usia tua, orang cenderung akan mengambil tabungan yang dibuatnya di masa usia menengah. Ini adalah model fungsi dari Ando dan Modigliani. Yang kedua ada teori investasi. Investasi ini merupakan penanaman modal di dalam perusahaan dengan tujuan agar kekayaan suatu korporasi atau perusahaan itu bertambah. Teori investasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah marginal productivity of capital. Kriteria ini didasarkan pada pendekatan produktivitas marginal konvensional. Pada kriteria ini terdapat beberapa kelemahan. Ada 5 kelemahan pada marginal productivity of capital. Kemudian yang kedua ada investasi dan tingkat bunga. Ada 3 variabel yang menggeser investasi. Yang pertama, produk modal marginal. Yang kedua, tingkat bunga. Kemudian yang ketiga adalah aturan pajak. Yang ketiga adalah modal akselerator. Terdapat beberapa kelemahan penting dari teori akselerasi, yaitu pertama, wujud dari pemisalan utamanya yang menyatakan bahwa rasio atau perbandingan di antara stok modal dan pendapatan nasional adalah tetap. Kedua, bersumber dari pemisalan bahwa stok modal yang tersedia selalu digunakan secara sepenuhnya dan apabila tidak mencukupi, serta-merta perusahaan akan melakukan investasi yang diperlukan, sehingga pada tahun yang sama semua barang modal yang diperlukan dapat dibeli, dipasang, dan mulai beroperasi. Keempat, Tobin's Q. Numerator Q Tobin adalah nilai modal perekonomian yang ditentukan oleh pasar saham. Keunggulan Tobin sebagai ukuran dari insentif untuk investasi adalah bahwa hal itu mencerminkan profitabilitas modal masa depan yang diharapkan serta profitabilitas sekarang. A. Pasar saham dan indikator ekonomi. Ada 2 alasan tambahan mengapa harga saham dikaitkan dengan aktivitas perekonomian. Pertama, karena saham adalah bagian dari kekayaan rumah tangga, maka penurunan harga saham membuat orang lebih miskin dan menurunkan pengeluaran konsumen, yang juga menurunkan permintaan agregat. Kedua, penurunan harga saham bisa mencerminkan berita buruk tentang kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. B. Batas pendanaan. Batas pendanaan mempengaruhi perilaku investasi perusahaan, sebagaimana batas pinjaman mempengaruhi perilaku konsumsi rumah tangga.
Batas pinjaman menyebabkan rumah tangga menentukan konsumsi mereka berdasarkan pendapatan sekarang, bukan pendapatan permanen. Batas pendanaan menyebabkan perusahaan menentukan investasinya berdasarkan arus kas sekarang, bukan probabilitas yang diharapkan. C. Krisis perbankan dan kegentingan kredit. Ada dua dampak kegentingan kredit. Pertama, dampak jarak pendek dari kegentingan kredit dapat diinterpretasikan dengan menggunakan ISLM. Ketika investor tidak mendapatkan kredit, permintaan terhadap barang investasi turun pada setiap tingkat bunga. Kedua, dampak jangka panjang dari kegentingan kredit dapat dimengerti dengan baik perspektif teori pertumbuhan dengan penekanan. C. Ekspektasi dan makroekonomi. Ada berbagai cara dari individu untuk membentuk ekspektasi, yaitu secara perfect foresight, adaptive, dan retek, atau rational expectation. Yang pertama, ekspektasi perfect foresight. Secara umum, permasalahan ekspektasi pertama kali disampaikan oleh Keynes melalui argumennya bahwa adanya ekspektasi yang membuat mekanisme konvergensi ke full equilibrium kurang bisa dipastikan. Kedua, ekspektasi adaptif adalah asumsi sederhana yang berharga di mana orang membentuk ekspektasi inflasi mereka berdasarkan pada inflasi yang baru diamati. Ketiga, ekspektasi rasional mengasumsikan bahwa masyarakat memahami teori ekonomi secara cukup baik untuk secara akurat memprediksi dampak dari perubahan kebijakan. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you again.